Dupa, dupa itu sebenarnya dudu apa-apa, daro dosoknya dudu apa-apa, bukan apa-apa. Itu hanya lambang yang diambilkan dupan menyan itu pada kebul, ada kebul asapnya. ya. Itu asapnya itu ya kebul supaya kabul maksudnya begitu. Iya. Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Di channel ini tidak hanya memberikan cerita kehidupan yang serba asik, tetapi juga hal-hal yang menginspirasi, kemudian juga memotivasi, kemudian juga ada hal-hal baru yang barangkali belum pernah kita ketahui sebelumnya. Dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bersama saya Asik Eka di channel saya kali ini, di video saya kali ini. Dan tentu di segmen fenomena saya ingin bercerita seputar sesajen atau sesaji di masyarakat Jawa. Ada satu hal yang cukup mengganggu atau tepatnya menggelitik saya bahwa setiap mendengar kata sesajen selalu ada hal-hal yang menyertai lebih kepada hal-hal magis ya, atau juga sesuatu yang dipersembahkan untuk roh-roh halus. Nah, bagaimana untuk cerita selengkapnya? Tonton terus videonya sampai habis. Hai semuanya, terima kasih ya sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan klik subscribe, kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari Story Asik. Terima kasih. Oke friends, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak R. Bambang Nursinggih. Beliau adalah Ketua Lembaga Kebudayaan Jawa Sekar Pangawikan. Halo, apa kabar Pak Bambang? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Iya, sehat selalu ya. Terima kasih Bambang sudah berkenan untuk menyediakan waktu berbincang-bincang di Story Asik ya. Nah gini Pak Bambang, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, setiap mendengar kata sesajen atau sesaji, pasti kok pikiran saya itu selalu mengarah, atau mungkin penonton juga ya, itu selalu mengarah pada hal-hal yang sifatnya magis atau sesuatu yang dipersembahkan untuk roh-roh halus. Nah, kenapa bisa jadi begitu Pak? Awalnya gimana itu sesajen itu? Ya, kita harus memahami juga keadaan masyarakat kita kan belum paham tentang sesajen itu, dan mereka berpegang pada satu akidah, satu agama. Jadi dia tidak dapat membedakan itu tuntunan agama atau kebudayaan. Nah, itu sesaji itu satu kebudayaan ya, bangsa Indonesia, khususnya bahasa Jawa, orang-orang Jawa, karena itu suatu penghormatan ya terhadap arwah-arwah nenek moyang atau alam. Ya, karena prinsip orang Jawa itu tuh tidak ada hubungannya, tidak hanya pada Tuhannya atau Allah saja dan manusia dan sesamanya, tapi juga pada alam. Pada alam. Ya, maka dari itu kita harus menjaga ya keharmonisan antara kita terhadap Tuhan secara pribadi dan kita terhadap masyarakat, dan itu alam kita menjaga. Jadi jaga. Persembahan itu kepada Tuhan dan kepada alam ya. Yang menyebabkan kadang-kadang selalu berkonotasi ke hal yang magis itu karena mungkin ada bunganya itu ya Pak ya. Ya sebetulnya itu tidak juga ya, juga. Karena mereka tidak tahu prosesi itu apa, artinya apa. Ya, jika Anda membawa menyan apa dupa, dupa itu sebenarnya dudu apa-apa, daro dosoknya dudu apa-apa, bukan apa-apa. Itu hanya lambang yang diambilkan dupan menyan itu pada kebul, ada kebul asapnya. Ya. Itu asapnya itu ya kebul supaya kabul maksudnya begitu. Iya, supaya terkabul. Terkabul permintaan kita, maksudnya gitu. Jadi ini sebenarnya hanya kayak semacam pralambang aja ya Pak ya. Terus kalau dengan bunga itu apa Pak? Bunga itu kan harum. Nah itu dengan harapan permintaan kita itu supaya harum, wangi sebagai ibarat bunga itu. Samping itu juga punya harapan
dari bermacam-macam bunga, beraneka macam bunga, lalu dapat bersatu menjadi satu kesatuan, menjadi bunga staman itu. Ini menggambarkan keindahan alam. Ada gitu. Kenongol, kantil, dan nah, kenapa harus 7 rupa, Pak? Nah, kan kadang-kadang kan tidak harus 7 rupa itu sebetulnya begini. 7 itu kan maksudnya kan untuk tujuannya ya. Untuk pitu itu pitulungan untuk pitulungan. Oh, pitu itu pitulungan, pertolongan ya, Pak ya. Pertolongan dari maksud dalam pertolongan. Tujuannya gitu, simbol juga itu. Nah, ada yang 7, 11 itu kewelasan. Ada kewelasan, ada kasih sayang dari nah itu sebetulnya itu hanya satu perlambang aja ya. Jadi mungkin yang selama ini kadang-kadang orang menganggapnya bahwa ada hal-hal magis itu lebih kepada bunganya, kemudian kemenyannya, padahal kemenyannya tadi ada kebulnya tadi atau asap supaya terkabul segala keinginan ya. Dan ini juga menurut penelitian, itu menyan itu bau menyan, kebul itu sebetulnya suatu menghilangkan melawan partikel-partikel yang buruk misalnya di kuburan. Itu misalnya kemarin kan ada orang meninggal, itu kan berarti ada partikel-partikel yang jelek, nah itu dapat diredam dengan menyan. Kebul menyan itu dengan asapnya. Dengan asapnya dan bau-bau bunga itu yang dulu baunya wengur itu enggak enak ya baunya. Wangi itu jadi wangi kan hilang, jadi netral baunya. Sebetulnya itu orang Jawa itu begitu, jadi tidak. Nah, itu ternyata setelah diteliti itu walaupun itu dengan ilmiah tidak tapi dengan masyarakat orang-orang tua itu begitu. Maksudnya adalah dengan bau wanginya itu menghilangkan bau-bau yang tidak sedap di kuburan itu. Nah, maka dibakar itu kan maksudnya juga menghilangkan atau misalnya sekarang tuh pegebluk gitu ya, misalnya tuh virus-virus. Itu kan dapat terbakar dikena asapnya. Itu asapnya. Mungkin karena dari zaman dulu itu kayak kemenyan bunga itu kan selalu ada di kuburan, di makam itu, jadi membuat kesan mistis ya. Nah, kan karena suasana di makam atau di kuburan itu kan memang serem banget memang harus begitu, kita harus hening. Kita kan menghormati walaupun dia jasadnya kan tidak kan meninggal. Tapi kan kita orang Jawa itu masih mempercayai bahwa rohnya itu masih ada dan selalu bersama kita. Maka dari itu orang-orang dulu kan mesti kan entah misalnya meninggal itu geblaknya itu diperingati, netonya itu diperingati dengan sajian, tujuannya kan itu untuk menghormati itu. Untuk menghormati aja ya. Menghormati saja. Jadi jangan mengenang. Jangan diartikan lebih jauh. Jangan lebih jauh. Nah, makanya kalau hubungan secara spiritual, dengan orang Jawa itu lebih rasa. Entah itu cucunya, cicitnya dengan buyutnya masih selalu ingat terus, kan selalu mendoakan, dan selalu itu hanya sarana saja sebetulnya, bukan jangan kita ambil macam-macam, karena hanya tidak tahu ya, kurang ketahuan pengetahuan tentang itu. Tapi ada juga Pak, selain tadi ada persembahan ya istilahnya itu, walaupun itu tadi disebutkan Pak Bambang adalah hanya peralambang, tetapi ada juga selain bunga, selain kemudian kemenyan seperti itu, ada juga yang lain-lainnya kan Pak, misalnya ada jenang, abang putih ya, terus kemudian ada lagi misalnya minuman. Jenang baru-baru, jenang baru-baru ya. Itu kemudian memang satu rangkaian. Iya, ada minuman. Ada minuman. Itu rangkaian. Itu peralambang atau bagaimana Pak? Katanya peralambang juga. Misalnya kan semua kan pahit, Betulnya ya ada teh, kopi misalnya untuk selamatan orang mati, orang meninggal dunia. Itu mesti kan salah satu kan dari sesajian. Sajian itu dia disajikan untuk itu untuk siapa sih sebenarnya Pak? Untuk sebetulnya kan kita masih menghormati walaupun bagaimana mereka kan sudah meninggal. Tapi pada waktu hidup kita kan selalu berkumpul dan tahu akan karman kesenangan ya. Karman kan kesenangan gambaran orang tua tuh senangnya kopi kagum iyang kan gitu. Iya, jadi ketika beliau sudah tiada pun masih juga ingat, masih ada rasa kesenangannya gitu ya, itu hanya wujud
supaya rasa sayang itu tetap masih terus ya. Jadi misalnya walaupun dia sudah meninggal, kita tidak tinggal sudah, karena sudah meninggal tidak hubungan, memang tidak ada hubungan ya, secara lahir tidak ada hubungan, tapi batin masih harus tetap ada. Jadi itu sebenarnya bukan syarat mutlak ya Pak, misalnya ada minuman apa-apa gitu. Bukan syarat mutlak. Hanya karena ada pelengkapan itu. Ini kadang-kadang kan ada keunikan juga. Kesenangannya eyang itu apa misalnya tempe benguk, walaupun bagaimana dicarikan di mana tidak ada. Ada sajen dan itu pun pengalaman saya di satu kita ini kurang misalnya kurang misalnya kurang sate, minta sate ayam. Soalnya yang sangat niki dicarikan dimanapun untuk perlengkapan itu. Karena untuk satu kehormatan dan menunjukkan kasih sayangnya masih ada ya. Nah, maka jangan itu kita sebagai ilmiah dan orang modern jangan mengkultuskan dan mengultimatum bahwa itu tidak bagus, pemborosan dan segala sesuatu. Jadi lebih ditarik ke belakang maksudnya apa ya? Oke ya. Terus ada juga kan gini Pak, nanti kalau udah dipersembahkan gitu kan makanan-makanan tadi ada ingkung segala kan ya Pak ya, itu jangan dimakan nanti istilahnya pamali istilahnya pamali itu. Apa ya Pak ya? Pantangan ya. Betul tidak itu. Boleh aja setelah itu dimakan siapapun bisa ya. Bisa enggak apa. Nah, itu kan malah justru orang yang Jawa yang sepuh itu malah justru itu mengambil itu bekasnya itu, bekasnya itu lorodan. Diambil lagi. Berapa lama sih Pak ketika menyajikan sampai dilorot itu? Jangan lama-lama, misal sudah ujub itu dua selesai, ya nanti setengah jam itu diambil saja. Soalnya nanti kan kelamaan kan mubadir juga. Mubadir. Sayang eman-eman. Sayang juga. Seperti misalnya di sawah-sawah masa panen itu kan tidak sampai lama, misalnya diambil misalnya sudah setengah jam sudah selesai acara ritualnya itu kan dapat diambil kan untuk rayaan bukan kita kok geragas dan satu kesatuan itu untuk iya bener ya. Kadang-kadang kalau misalnya royoan itu kita kadang-kadang mikirnya ya ampun kayak gitu aja kok dibela-belain sampai keroyokan gitu kan. Kurang makan dan ternyata maknanya adalah bersatunya itu ya Pak ya. Dan mencapai sesuatu hal itu kan sesuatu dengan rekoso dengan usaha. Kadang-kadang mengambil itu kan belum tentu kedapat. Iya betul. Oke, jadi maknanya cukup mendalam ya. Jadi filosofi Jawanya itu sangat mendalam. Nah, kalau sesajen itu mungkin di Jawa ya Pak ya. Kalau apakah di daerah-daerah yang lain atau mungkin suku yang lain apakah juga sama atau berbeda? Itu sama ya seperti saya di Kalimantan dan itu masih ada begitu. Tapi walaupun ujubnya doanya berbeda mungkin dengan bahasa mereka sendiri. Dan itu pun saya menanyakan pada yang ahlinya itu tiap orang itu kan tidak harus sama. Doanya kata-kata tidak harus sama, harus sesuai dengan daerah masing-masing. Nah, suku Jawa, suku Sunda, suku Sasak dan suku beda tuh bahasanya. Nah, maka tidak perlu sentuh hubungan dengan Allah itu, walaupun kita orang Islam, orang Nasrani, itu memang melalui itu kita belajarnya, tapi kita jangan mendiskreditkan orang-orang yang seperti itu karena memang maknanya sama aja Pak yang tadi Jawa ataupun dimanapun maknanya sama ya bahwa itu adalah penghormatan ya. Jangan dikira misal di pohon besar ada yang saya ucapkan tadi yang membakar kemenyan dan satu, jangan dikira itu kan menyembah, itu tidak. Itu apa Pak? Yang sarana tadi itu maksudnya doa. Kebetulan kan pohon besar biasanya untuk bertapa, untuk prihatin tirakat. Tirakat. Kalau zaman sekarang prihatin itu dianggap jelek. Wah, sudah rekoso kok prihatin. Bukan prihatin itu bukan kok kita harus bersusah payah tidak makan dengan, tapi kita harus filosofinya tuh ngampah itu menahan keinginan yang sebenarnya, menahan hawa nafsu, itu menahan amarah ya Pak ya. Tuh kita harus, kayaknya susah ya Pak zaman sekarang ya itu kan serba ada rekoso, mungkin wis urip rekoso toh udah
rekoso kok masih disuruh rekoso, prihatin. Nah, prihatin bukan gitu. Kita harus intinya kan menahan. Biasanya bisa di jam maghrib sudah tidur, tapi kita ya tugur melek akan jam prihatin. Jadi kita nunggoni anak sinau. Nah, kuwi kan satu prihatin sampai jam 12 itu menahan ngantuk. Iya. Sekarang menahan ngantuknya pakai gadget ya. Nah, itu kan sampai malam. Nah, itu kita sebetulnya kita tarik bintang merah bagaimana. Kita sebagai orang ilmuwan juga kita harus tidak menerima mentah. Iya. Tidak istilahnya apa yang dilihat begitu saja ya, Pak ya. Itu tapi diambil maknanya filosofinya sangat dalam ternyata. Nah, begini, di dalam hal ini juga itu suatu penggambaran bahwa nenek moyang kita tuh dulu tuh sudah ada gotong royong, ada kebersamaan, satu niat, satu tujuan untuk mengadakan suatu pesta, itu. Kalau tidak ada kebersamaan, tidak mungkin dia jadi. Iya, betul. Itulah. Itu makanya hilangnya sekarang adat yang seperti itu, gotong royong. Itu tuh sudah luntur, bukan tidak hilang, luntur. Semuanya sudah memikirkan diri sendiri ya, Pak ya. Padahal ya soal kemampuan belum tentu, orang yang dulu dengan sekarang belum tentu kemampuannya. Iya. Tapi dia kan ada kesadaran untuk kesatuan bersama. Iya. Pak Bambang, untuk penempatan sesajen ini sebenarnya ada nggak yang istilahnya khusus harus di tempat-tempat tertentu, misalnya di tempat yang tinggi atau mungkin malah justru di dekat pohon atau bagaimana? Menurut orang Jawa tidak, beda dengan Hindu Bali itu beda di tempat-tempat tertentu. Kalau di orang Jawa tidak tempatnya, malah itu sikap dari orang Jawa kan tidak seneng pamer, gitu maksudnya gitu. Jadi kita memberi sesuatu tidak perlu ditunjukkan. Berarti kita di dalam saja kita sudah ada hubungan kita. Yang penting hubungan kita pada arwah dan leluhur kita saja gitu. Jadi tidak ada tempat-tempat khusus. Kalau bisa memang tidak ada tuntunan juga. Malah justru kalau bisa tersembunyi ya. Tersembunyi. Tidak diperlihatkan gitu ya. Oke. Kemudian untuk yang syarat-syarat tadi memang tidak ditentukan ya? Oh tidak. Itu hanya masing-masing pribadi. Kadang-kadang kan berbeda tiap sajennya tiap personil kan berbeda. Tapi yang harus ada kira-kira apa? Ya kembang menyan itu misalnya bucu itu bucengan atau tumpeng kecil gitu aja itu dengan laut paunya minum teh anyep tapi bidang anyep itu saja. Yang selebihnya adalah dan ada kelengkapan, ada kesenangannya. Kesenangan kalau misalnya itu memang untuk almarhum siapa gitu kesenangannya apa gitu ya. Misalnya ada yang dawet, belum kecil dawet. Jadi cariin juga dicari kan, belum bagaimana dicarikan. Seperti tadi antarkan sate juga. Misalnya, itu kesenangannya sambal pete. Lah itu kita walaupun tidak usum pete, gimana carikan berusaha bagaimana itu. Tapi alhamdulillah biasanya dapat ya. Itu karena satu usaha yang seperti saya katakan tadi. Misalnya satu setelah kita mengadakan setelah penampilan kan kita rentakan direncak tuh makan bersama. Itu. Nah sekarang Pak misalnya ada satu kondisi yang mungkin seharusnya itu akan lebih baik kalau diberikan atau diadakan sesaji gitu ya. Tapi kita tidak mengadakannya. Kira-kira efeknya apa Pak? Apakah ada akibat yang kemudian ini sementara ini pengalaman dengan tidak karena kita punya jawab. Orang Jawa itu ada jawabnya. Ujub jawabnya misalnya Mbah kula mboten saged nyembadani menika jalan kawontenan. Kita mengadakan ini karena keadaan. Saya tidak bisa mengadakan ini itu. Berarti itu disampaikan. Ya dalam hati sudah cukup itu. Orang tua kan ujubnya bagaimana niatnya atau ujub itu niat dan misalnya orang Jawa jawabnya bagaimana gitu. Kan dia terlepas dari tulah sare dari walatnya itu. Kan takut sebetulnya kan tidak apa itu. Tapi istilahnya disampaikan walaupun hanya dalam hati ya Pak ya. Dan itu kan sudah kesepakatan bersama karena itu. Iya. Oke, ya. Kalau misalnya ini Pak kadang-kadang
orang-orang itu masih ada kepercayaan bahwa ini harus diadakan. Nah, itu sebaiknya kita mungkin menyampaikan kepada orang tersebut, apakah perlu disampaikan bahwa kalau misalnya tidak kondisinya tidak memungkinkan ya jangan dipaksakan gitu, atau bagaimana Pak? Nah itu kan kadang-kadang kan istilahnya bahasa Jawanya di anak-anak diupayakan betul. Nah itu Pak? Maka dari itu kita memberi pemahaman juga. Pemahaman itu ora sah nggih mongso. Nggih mongso apa pokoknya kudu ini tidak harus kita memberi pemahaman juga. Memang kemampuan kita begini. Misalnya tuh harus menyediakan ini harus ayam pitik mulus. Nah, pitik mulus kan putih mulus kan jarang. Pitik apa? Pitik putih mulus itu. Oh, putih mulus. Putih mulus putih kan jarang. Susah, kalau paling ternak itu kan nggak boleh. Nggak mau. Kok nggak boleh? Nggak, karena kan harus Jawa. Misal ayam Jawa, misalnya putih mulus, misalnya ireng semani. Nah itu memang tidak ada tidak harus ya. Tidak harus. Nah itu kemarin sudah yang penting kita ujub itu. Iya. Nah, karena memang tidak ada. Disampaikan aja ya. Oke. Ya mungkin terakhir Pak Bambang untuk kita semua yang untuk penonton juga itu bahwa apa sih makna dari sesajen ini pada akhirnya Pak? Filosofinya. Mana dari sesajen itu sebetulnya kita harus mengambil intisari daripada tujuan itu apa sendiri. Misalnya kita memberi sesajen menyan dengan menyan atau dupo, sebetulnya duduk apa-apa. Kita ambil hanya kebulnya, dan filosofinya supaya kabul permohonan kita. Nah, itu dengan kembang supaya permintaan kita harum. Harum dengan catatan kita harus bersih jiwa dan raga, kita harus bersih juga seperti keadaan bunga itu. Maka dari itu misalnya akan mengadakan suatu ritual, kita kan harus suci, bersih, tidak kotor dan segala sesuatu itu. Dan hati kita tidak boleh mangu-mangu atau mendua dan ragu-ragu. Itu orang Jawa itu begitu. Iya, kalau ragu-ragu itu maksudnya gimana Pak? Ya, misalnya, terhadap siapa? Misalnya kita, mengko gek iki karena kurang sajene, mengko gek. Ragu-ragu. Kan kadang-kadang gitu juga Pak, misalnya ada sesajen untuk pernikahan ya. Wah, ini pisangnya, itu pisangnya kok orang mateng atau bagaimana gitu Pak ya, kan pisang raja Pak. Pisang raja, nah itu kan kadang-kadang ada yang merasa ragu tadi itu Pak. Itu sebenarnya tidak perlu. Nah, padahal kemarin kita usahakan biasanya kan seminggu sebelumnya kita sudah membeli pisang yang bagus sekali. Nah kebetulan pas saatnya itu yang lainnya ada yang matang dan jangan ragu, memang enggak apa-apa. Ya gitu aja alam, enggak apa-apa. Iya. Kan harus hari-harinya harus matang semua. Kan susah ya Pak ya. Oke. Nah, itu kan keadaan alam juga kita nggak bisa untuk selalu seperti itu ya. Okay. Ini juga satu kearifan nenek moyang kita itu begitu itu. Jadi tidak ngongso mengada-ada. Oke. Baik Pak Bambang, banyak sekali ternyata hal-hal yang belum kita ketahui tentang sesajen ini ya, dan ternyata makna filosofisnya cukup banyak dan cukup dalam ternyata, yang barangkali ini pasti sangat bermanfaat dan menginspirasi kita semua di sini. Terima kasih Pak Bambang, sehat selalu supaya bisa selalu nguri-nguri kebudayaan Jawi. Ngurip-urip bukan uri-uri, hanya untuk hiasannya urip itu bagaimana dijaga, dilestarikan, diurip-urip supaya mengremboko. Nggak hanya sekedar nguri-uri tapi ngurip-urip. Bertumbuh ya. Setuju banget. Terima kasih Pak Bambang. Oke friend, itu tadi video Story Asik kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak inspirasi dan juga banyak hal baru yang ternyata bisa kita ketahui ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan klik subscribe. Kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton. Bye.